1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. 1 Petrus 1, 17 sampai 21. Saya baca 17, saudara-saudara baca 18, dan kita membacanya bergantian sampai selesai ayat 21 dari 1 Petrus 1. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memperhatikan bagian ini, bagaimana Petrus berbicara kepada jemaat supaya sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Saya pikir ini menjadi sangat menarik. Maka dia mengatakan, hendaklah engkau kudus sama seperti Allahmu kudus. Dan Yesus pernah menggugat kita, hendaklah engkau menjadi sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Tetapi pergumulan ini makin hilang dari gereja, sehingga kompetisi hidup kita adalah mencapai apa yang menjadi kerinduan kita. Padahal pencapaian di dalam gereja adalah bagaimana menjadi kudus, menjaga hidup yang kudus seperti Allah kudus, menjadi sempurna seperti Bapa itu sempurna. Tuntutan dan gugatan ini menjadi sangat serius dalam hidup kita, dan bagaimana seharusnya kita melakoni. Oleh karena itu Petrus mengingatkan, jikalau engkau menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, seharusnya lah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan di sini bukan berbicara seperti orang yang mau dibunuh lalu takut. Tetapi ketakutan di sini adalah suatu sikap respek yang tinggi kepada Dia yang menciptakan langit bumi dan menghakimi semua orang tanpa memandang muka. Tidak peduli kamu pendeta atau bukan pendeta. Tidak peduli kamu aktivis atau bukan aktivis. Dia akan menghakimimu dengan kekudusannya. Nah karena itu, jikalau dengan kekudusannya Dia akan menghakimi kita, maka hanguslah kita kecuali satu hal, janganlah hidup tidak kudus. Saudaraku yang kekasih, Musa menjaga demikian rupa kriteria kehidupannya. Tuhan memakai dia 40 tahun. Satu langkah yang cukup bercelah. Dia mengerjakan lebih dari yang Tuhan perintahkan. Sehingga dia membuat kesalahan dan Tuhan murka kepada dia. Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Musa berhenti di Gunung Nebo. Dalam kalkulasi kita, 40 tahun pelayanannya, gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. Kira-kira itu istilahnya. Menghancurkan seluruh karya baktinya. Tetapi Allah serius. Musa berhenti di Gunung Nebo bukan sama dengan Musa tidak masuk surga. Bukan. Musa masuk ke surga. Alkitab mencatat itu. Tapi Musa tidak menginjak tanah perjanjian itu. Hukuman diberikan kepada Musa. Bagaimana lagi dengan kita yang hidup kita jauh dari kualitas seorang Musa? Bagaimana kita bisa menepuk dada dan berkata, aku sudah menjadi Kristen dan aku sudah melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terjadi satu sikap krisis yang luar biasa terhadap sikap bagaimana manusia Kristen itu mengotokritik dan kritis terhadap dirinya. Kita mengalami situasi yang krisis pada sikap kritis terhadap diri kita. Kita tidak lagi mampu bersikap kritis terhadap diri, mengotokritik diri kita. Kita selalu belajar mengkalkulasi, menghitung apa yang sudah kita kerjakan. Ingat kalimat ini. Kalau kita melayani Tuhan mengerjakan apapun sudah semestinya. Tidak perlu kita bangga untuk hal itu. Maka kalau kita mau berbisnis dengan Tuhan, berbisnislah dengan apa yang belum kita kerjakan. Maka berkelahilah dengan itu. Lakukanlah supaya hidup kita berkenan kepada Dia. Itulah cara bagaimana kita memenuhi tuntutan kedaulatan Allah. Yang akan menghakimi kita tanpa memandang muka. Karena tidak satu pun di antara kita yang patut diperhitungkannya. Membuat Dia tidak menghakimi kita. Semua kita manusia pendosa yang celaka, bukan? Semua kita sama di hadapannya. Baik jelek kita hanyalah dalam takaran menurut ukuran kita. Tapi di hadapannya, semua kita pendosa yang tidak mempunyai pengharapan. Oleh karena itulah, sehingga apa yang dikatakan oleh Petrus, jangan sampai engkau menyebut Dia Bapa, tetapi sikap hidupmu tidak memperlakukan Dia sebagai Bapa yang kudus itu. Doa Bapa kami selalu menjadi doa yang patut kita ingat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bukan dibuat namanya kudus. Memang kuduslah selalu, itu maksudnya. Nama itu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa itu kita naikkan juga tiap minggu sesudah habis persembahan. Kita merumuskan doa Bapa kami dan kita naikkan. Tapi apakah hidup kita seperti itu? Nah, itu selalu menjadi pertanyaan serius kita. Karena itu jangan sampai kita terjebak. Lalu mengucapkan doa yang terus-menerus yang sampai kita hafal dengan baik dan dengan teliti. Bahkan kita mengerti secara konstruksi teologinya. Tetapi ternyata tidak menghidupi kehidupan kita. Dan itulah yang paling berbahaya. Karena itu bagaimana menjadi orang Kristen harus menjadi perkelahian, pertandingan yang penting. Hidup kita adalah sebuah kompetisi yang harus kita menangkan. Bergereja bukan bagaimana mengadakan acara gereja. Bergereja bukan bagaimana kita mengumpulkan jemaat untuk beribadah bersama. Bergereja adalah bagaimana mengenal Dia dan melakukan apa yang menjadi ketetapan dan kehendaknya. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang berguna. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Dan kesaksian itu bukan saudara berdiri di atas mimbar, saudara-saudara saya akan bersaksi. No! Kesaksian itu adalah hidupmu itu. Terlalu banyak kata diucapkan di atas mimbar, tapi tidak di kehidupan keseharian. 1000 kata, lulu lantak dan tidak berdaya, tanpa sebuah perbuatan nyata. Dan itulah kompetisi hidup kita, menjadi kompetisi yang sengit. Marilah kita berkelahi, marilah kita bertanding untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berlomba, sehingga memenuhi apa yang menjadi tuntutan dan kehendaknya. Jangan lupa, jikalau engkau menyapa Dia Bapa, maka engkau anaknya. Dan kalau engkau anaknya, hormatlah pada bapamu. Jangan lupa, jikalau engkau menyapa Dia Bapa yang kudus, maka kuduslah engkau karena bapamu itu kudus. Jikalau engkau tidak kudus, bagaimana engkau menyapa Dia yang kudus itu bapamu? Pohon dikenal dari buahnya. Kalau orang bilang pohon jambu, buahnya ya buah jambu. Begitulah benih Allah. Maka hidupnya pasti seperti apa yang Allah mau. Saudara-saudaraku yang kekasih, pergumulan kehidupan seperti ini akan menampilkan kekristenan dengan etika yang tinggi. Pergumulan kehidupan seperti ini akan menampilkan kekristenan yang elegan. Yesus penuh cinta kasih. Ia mengampuni dosa-dosa orang dari atas kayu salib dan berkata, ampuni mereka, tidak tahu mereka apa yang mereka lakukan. Tapi Yesus yang sama menghardik para pemimpin agama. Celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau Farisi. Matius 23, engkau masuk ke neraka. Waduh, kok beda sekali ya? Karena itu jangan gelap mata memahami Yesus. Hanya Yesus yang penuh cinta kasih. Lalu memelukmu. Pandanglah Yesus yang membawa cambuk dan menjungkir balikan seluruh isi bait suci yang dijadikan modal perdagangan. Pandanglah Yesus yang menghardik para pemimpin agama dan menerakakan mereka. Pandanglah Dia dengan lengkap. Jikalau engkau mengatakan Bapa kepada Bapa itu, jangan engkau yang mengerti Bapa yang maha kasih, Bapa yang memelukku, jiwa Bapa, hati Bapa. Lalu Bapa akan jaga kita. Tapi kau lupa, Dia Bapa yang murka, yang akan menghardikmu. Dia Bapa yang serius, yang akan menghukummu, menggugatmu, tanpa memandang muka. Tidak ada kebaikan kita yang cukup untuk membuat Bapa tidak murka pada kita. Karena itulah saudara-saudaraku, hidup kita hanyalah hidup bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Supaya kita tidak menjadi bersalah di dalam seluruh pemahaman perjalanan kehidupan itu sendiri. Lalu dikatakan, bagaimana engkau dulu? Nah, diingatkan kepada kita. Dulu kita adalah orang yang binasa. Dulu hidup kita adalah hidup yang sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyang kita. Artinya ketika Petrus berbicara kepada jemaat, bagaimana kehidupan di waktu lampau? Di dalam kesia-siaan yang mengerikan itu dimulai dari sejak zaman Adam. Nah, Adam itu berdosa pada dirinya, saudara. Sehingga keberdosaan Adam menjadi keberdosaan yang sangat menakutkan. Bagaimana kemudian di dalam keberdosaannya Adam terus bergerak pada jalan yang salah. Nah, sehingga kemudian saudaraku yang kekasih, ketika Adam bergerak dari cara yang salah, terus dari hari ke hari, hanya dosa yang diukirnya. Baru pasal 1 kitab Kejadian, pasal 2 menciptakan indah, pasal 3 sudah malapetaka, pasal 6 semua lulu lantak rusak luar biasa. Maka kalau pada pasal 1 dikatakan, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Dia. Pasal 2 manusia menerima tugas, hak dan kewajiban. Mereka punya hak menikmati segala, tapi punya kewajiban jangan memakan buah itu. Tapi pasal 3, baru 2 pasal lewat, semua sudah lulu lantak, gak karu-karuan. Baru selesai pasal 3, 4, 5 manusia bertumbuh dan berkembang. Pasal 6, sudah keluar ungkapan yang paling menyedihkan. Tuhan melihat dosa manusia semakin menjadi-jadi. Maka menyesallah Allah menciptakannya. Bukan menyesal karena ketidaktahuan.
tapi menyesal karena kekudusan yang dilanggar. Ini dua hal yang berbeda. Ya, sehingga saudara-saudara, kedukaan mendalam, hati yang tersayat, itulah gambaran kata Allah menyesal. Bukan karena ketidaktahuan, beda dengan penyesalan manusia. Nah, sesudah itu manusia lumpuh lulu lantak. Tuhan menghardik manusia dan datanglah air bah. Cukupkah manusia berubah? Enggak juga. Sesudah air bah, manusia terus melakukan hal-hal yang menyedihkan dan akhirnya manusia gagal lagi dalam konteks menara Babel. Terpecah belalah manusia itu, kacau balaulah bahasanya. Baru peristiwa besar terjadi. Kembali lagi kekacauan besar terjadi. Dan begitulah terus bergulir. Terbuanglah bangsa itu dan terpuruk menjadi orang buangan di Mesir. Berubahkah mereka? Mereka menangis, mereka menjerit. Kemudian Allah membawa mereka kembali. 40 tahun perjalanan gurun. Tuhan menunjukkan siapa dia. Dia adalah Allah yang bisa menghidupi orang Israel. Dia yang memelihara Israel di Mesir. Dipeliharanya juga di padang gurun. Maka mereka tidak kekurangan makan. Mana selalu diberikan. Tapi tetap tidak bisa percaya Tuhan. Tuhan suruh ambil cukup 1 hari untuk 1 hari. Mereka ambil double. Tiang awan, tiang api menyertai. Bukti mujizat yang luar biasa. Mujizat datang silih berganti. Tiada henti. Tapi tetap Israel tidak mengerti dan mengabdikan diri pada Tuhan. Mereka tetap bersungut-sungut dan Tuhan marah. Tunjukkan pada aku di mana keunggulan manusia. Lalu bangsa itu sampai di tanah perjanjian. Sesaat mereka taat. Habis itu mereka menggugat. Kenapa orang lain punya raja? Kami tidak. Samuel jengkel dan marah. Tapi Tuhan berkata, Samuel, bukan kau yang ditolak, tetapi aku. Itu miris, saudara-saudara. Sehingga Israel sebagai bangsa pilihan menolak Allah yang memilihnya. The irony of religion. Kita pun agama sama ironinya. Orang Kristen yang merusak kekristenan. Bukan orang lain. Karena itulah saudara kita melihat. Kemudian Israel bertumbuh dan berkembang. Ini menjadi zaman sejarah nenek moyang mereka. Lalu bagaimana kemudian Israel terpuruk dan Tuhan murka. Menyobek 2 kerajaan, hanya 3 raja bersatu. Saul, Daud, Salomo. Sak! Salomo raja hebat. Tapi sekaligus jadi raja bejat. Dalam keberhalaannya. Siapapun ingin sebijaksana Salomo. Tapi jangan lupa, bijaksana Salomo malah petakannya. Karena itu saudara-saudara, bagaimana mensyukuri dan hidup di dalam takut akan Tuhan selalu menjadi pertanyaan serius. Karena sejarah menceritakan lebih banyak gagal daripada yang mensukseskan perjalanan. Tapi di PL Musa ada cacat celah. Abraham sangat memalukan. 2 kali menyebut istrinya bukan istri hanya karena takut pada kematian. Padahal itu bapak orang beriman. Kerajaan disobek cukup membuat mereka belajar. Sesaat mereka belajar. Tapi habis itu tidak. Tuhan buang utara ke tangan Asyur. 200 tahun kemudian Tuhan buang lagi Yehuda ke tangan Babel. Kurang lebih 500 tahun mereka terpuruk. Masa kegelapan itu tiba. Tidak terdengar lagi suara Allah. Persis ketika memulai masa kerajaan di zaman Eli. Pada waktu Samuel lahir. Sudah jarang terdengar suara Allah. Itu bukan suara audible yang bunyi dari langit sana. Tetapi dia menyatakan diri sangat jarang sekali. Tapi bukan berarti dia tidak ada. Dia tidak mau berdiskusi dengan umat yang berdosa itu. Itu yang disebut Yesaya. Bukan telinganya kurang untuk mendengarkanmu. Bukan tangannya kurang panjang untuk menjangkau. Tapi dosa-dosamu membuat dia memalingkan wajahnya. Oleh karena itulah apa yang dikatakan Petrus menceritakan sebetulnya sejarah kehidupan daripada Israel yang lulu lanta itu. Sampai kemudian Yesus datang. Tapi apa yang terjadi? Kita sama tahu ceritanya. Yesus tak disambut. Ia ditolak. Ia tak dipuja. Ia dihujat. Ia tak disembah. Ia disalibkan. Dan itulah manusia yang hendak ditebus. Dan itulah gambaran kehidupan kita. Dan itulah gambaran kehidupan gereja. Tapi cinta kasihnya tidak terhenti. Ia terus dengan setia menuju bukit Golgota. Perempuan Yerusalem menangisi karena dia teraniaya. Tapi apa kata Yesus pada mereka? Jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu. Ironi yang sama masih tetap banyak. Banyak orang menepuk dada merasa pelayanannya sudah berhasil luar biasa. Banyak orang berbahagia karena sudah kerjakan ini dan itu. Dia lupa saat bersamaan mungkin Tuhan sedang berkata, ambillah keberhasilanmu.
dan tunggulah malapetaka. Karena kau sudah menerima upahmu di bumi di mana kau ada. Dan itu sangat menakutkan. Karena itu kita perlu ketelitian yang sungguh-sungguh untuk memperhatikan hidup kita. Supaya kita betul-betul menjalani hari-hari kita. Sehingga ketika Yesus mengatakan jangan tangisi, aku tangisilah dirimu mau menceritakan. Betapa kita seringkali salah perspektif dalam memandang Allah. Dalam memandang Kristus. Baik derita maupun karyanya. Kita tidak bisa menangkap dengan jeli dan dengan tepat. Yesus tidak bersimpatik dengan air mata yang tumpah. Karena yang dibutuhkannya bukan simpati itu. Yang dibutuhkannya adalah tangisan pertobatan atas diri. Keberdosaan yang harus disesali. Tapi ternyata mereka tangisi Yesus yang kasihan. Harus memikul salib. Miris ya. Salah kaprah. Saudara. Oleh karena itulah ketika kemudian Petrus mengingatkan. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, kamu waris dari nenek moyangmu. Beragama tapi kau langgar. Hukum diberikan tapi kau tiadakan. Bahkan kau bikin hukum-hukum baru menurut maumu. Dan itu yang dikerjakan para ahli Taurat di waktu lampau. Sehingga ada berbagai undang-undang, peraturan-peraturan yang tidak ada di Taurat. Lebih banyak ditambahkan daripada Taurat itu sendiri. Miris, saudara. Sekarang khotbah lebih dari apa yang diajarkan Alkitab. Yang diajarkan Alkitab lalai diajarkan. Tapi yang dia diajarkan Alkitab malah itu yang dikumandangkan. Dan orang suka itu. Era kita berulang lagi. Hanya saja kalau dulu orang di zaman Taurat belum mengenal Kristus. Tapi sekarang sudah mengenal Kristus. Ternyata sikap keterlaluan itu masih sama. Oleh karena itulah Petrus mengingatkan. Generasinya. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Bukan. Kita sudah ditebus, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Maka ungkapan Petrus dengan segera mengingatkan orang Israel. Bagaimana kita ditebus. Bagaimana kita dijaga. Bagaimana kita dipelihara. Bukan dengan parang panah. Emas perak yang kita cintai. Tidak ada nilai untuk memberikan kita hidup. Harta dunia yang kita sukai tidak akan pernah membuat kita selangkah pun mendekat kepada Allah. Tapi itulah yang kita kejar. Dan semakin kita mengejarnya, semakin terpisah kita dari jalan yang dikehendaki. Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Darah Kristus yang mahal. Darah Kristus yang menebus kita. Kalau digambarkan seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan kalimat sama seperti. Kalau kita mau memberikan korban di waktu perjanjian lama dulu. Harus ada anak domba yang tidak boleh ada cacat celah. Dan harus dicari betul-betul. Mencari anak domba tanpa cacat celah itu susah luar biasa. Dan tidak mudah. Oleh karena itulah itu diperdagangkan oleh para imam di bait Allah. Sehingga mereka bilang ini tidak cacat celah, ya loloslah. Sejatinya tidak memenuhi prasyarat. Tapi agama selalu memanfaatkan berbagai keuntungan dari ritual itu dulu sampai sekarang. Orang diintimidasi, ditakut-takuti. Supaya kemudian orang takut dan kemudian memberikan apa yang harus mereka berikan. Padahal tidak dengan hati yang tulus lagi. Dan gereja pun tidak memperlakukan itu dengan semestinya. Kalau dulu perdagangan adalah tentang domba dan diperdagangkan di bait Allah. Sekarang perdagangan adalah tentang perpuluhan. Yang kalau kau tidak beri, kau mencuri uang Tuhan, Tuhan akan menghukummu dan seterusnya. Kalau betul kau orang mengenal Tuhan, tidak perlu kau diajari memberi persembahan. Kalau kau masih diteriaki memberi persembahan, itu hanya pertanda yang kau orang tidak mengerti Tuhan. Semoga kita belajar dan memahami itu dalam hidup kita. Kalau engkau memang cinta dia, untuk apa berhitung? Tapi kalau engkau berhitung, itu hanya pertanda kau tidak pernah mencintai dia. Karena dia bukan urusan barang fana itu. Emas, perak. Bukan. Tuhan lebih dari itu. Pengabdian dan penyerahan hati kita. Itu yang dia rindu. Mana bisa kita memberi pada Tuhan? Mau beri apa? Tuhan yang punya semuanya. Maka hidup kita lah yang harus kita persembahkan. Maka pada yang pada kita tahu betul itu milik Tuhan dan bukan milik kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang digambarkan sebagai tebusan yang tidak ternilai. Pada nilai yang sangat tinggi karena kematiannya. Dan jangan lupa, kalau Bikman Sirait mati untuk jemaat GRI, nggak ada harganya. Darahku dengan darahmu sama, darah pendosa kita ini.
Walaupun aku pendeta. Andai kata Paulus sang rasul mati, yang hebat pelayanannya, tidak ada gunanya. Darah Rasul Paulus dan darah Bikman Sirait sama, darah pendosanya. Celakalah kita, karena hanya satu darah suci, darah Kristus. Andai kata ia menunda perjalanan ke kayu salib karena kecewa melihat para muridnya, kecewa melihat gerejanya, kecewa melihat kita. Tapi bersyukurlah kita, karena dia tetap melangkah sekalipun hanya sendirian saja. Karena semua murid sudah lari. Ia tetap melangkah, sekalipun kita mengkhianati dia. Yudas menjualnya, Petrus menyangkalnya. Ia tetap melangkah, tanpa pernah terhenti sejenak. Bahkan, ia menyuruh orang menangisi dirinya ketika coba bersimpati dengannya. Karena yang dia lakukan adalah gegap gempita kemenangan luar biasa. Kenapa ditangisi? Gegap gempita apa, Pak? Ketaatan, menjawab panggilan surgawi, menuju salib. Tapi yang lain-lain justru tidak suka salib, maka menangisi. Mengapa dia tersalib? Terbalik. Maka dipikulnya salib itu terasa ringan, karena jiwa yang berserah penuh. Begitulah seharusnya kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Tebusan yang tidak ternilai itu seharusnya membuat hidup kita menjadi bernilai tinggi dan tidak bisa dinilai dengan harta fana. Semangat dan gairah melayani yang harus ditumbuh kembangkan. Sehingga dalam hidup kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selalu ada yang datang, bahkan mungkin memotivasi kita maju. Tahu-tahu kita sudah maju, dianya hilang. Itu biasa. Karena itu engkau yang mengerti darah Kristus yang tidak ternilai. Jangan sampai tergoda mengikuti langkah orang yang mengajakmu mengenal Kristus, tapi sudah pergi dan menghilang. No! Bahkan pendeta pun yang dulu jujur motivasinya murni, belok ke kiri ke kanan tidak karu-karuan. Engkau terkejut, jangan engkau goncang karena itu. Tetaplah terhadap panggilan Tuhan padamu. Langkah dan ayunkan ke arah yang Tuhan mau itu. Karena apa? Kita ditebus dengan darah yang tidak ternilai. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kompetisi kehidupan memang tidak menjadi sederhana. Begitulah pertandingan pertarungan yang harus kita kerjakan. Lebih lagi, sebagai orang percaya kita sadar betul bagaimana hidup kita sudah semakin dekat kepada kedatangannya. Tidak dia datang turun dari surga sana untuk menjemput dan membereskan semuanya. Maut selangkah dari kita. Karena itu saya selalu suka kalimat, ingat, camkanlah, pikirkanlah bahwa besok engkau akan mati. Hari ini kerjalah. Karena besok engkau akan mati. Maka orang yang besok mau mati dia kerja hari ini habis-habisan. Semangat itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh terkunci pada titik jenuh, rutinitas dan seterusnya. Orang mengerjakan apapun rutin tidak jenuh kalau api itu menyala dalam batin dan itu pelayanannya. Lagi di Manado saya sempat nonton di TV One. Lalu cerita seorang yang gabung para veteran dan memberi makan banyak orang. Ya, mereka kerjasama dengan gereja Presbyterian setempat. Waktu dia cerita 30 tahun yang dia kerjakan apa? Datang ke posko mereka, memasak dan memberi orang makan. 30 tahun. Itu rutinitas menjengkelkan ya. Kerja sosial. Waktu tanya bagaimana bisa 30 tahun? Aku mencintai pekerjaan yang kukerjakan ini. Kenapa? Karena pekerjaan ini untuk menolong banyak orang. Dan hidupku merasa berarti. Padahal banyak orang Kristen, aduh jenuh, aduh bosen, aduh gini, aduh gitu. Saudaraku, bosanlah engkau kalau itu kegiatan. Untuk memenuhi waktu yang ada. Tapi tidak akan pernah kalau itu benih cinta kasih yang berkobar dalam batin kita. Karena bukan apa yang kita kerjakan, tapi jiwa yang ada di sana, itu yang memacu kita. Dan orang ini hanya bicara sebetulnya masih perspektif sosial. 30 tahun. Ketika Mother Teresa dipanggil Tuhan, ternyata 4 perempuan yang menggantikan dia tak mampu menjalankan tugas satu orang Mother Teresa. 4 itu kelimpungan. Padahal dulu dikerjakan sendiri oleh Mother Teresa. 4 tak mampu, saudara. Sehingga tambah lagi orang. Sehingga banyak orang untuk menggantikan pekerjaan satu orang. Why? Karena cinta tidak bisa ditransfer. Cinta adalah
persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Mother Teresa punya itu. Penggantinya sedang mencari-cari cinta itu. Cinta Kristus yang luar biasa itu. Karena itu tiap zaman selalu dimunculkan Tuhan. Orang yang mengerti arti mengasihi dengan sesungguhnya. Mengasihi karena dosa yang sudah ditebus dengan penebusan yang tidak ternilai. Yang luar biasa. Itu akan mengobarkan semangat kita. Untuk terus maju dan maju dalam setia. Untuk melayani dia. Dia yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang karena kita menyatakan diri pada zaman akhir. Dulu dia dipilih karena keberdosaan kita. Kapan sebelum dunia dijadikan? Karena Tuhan adalah beyond time and place. Tuhan melintasi ruang dan waktu. Selalu maka banyak orang tanya, kalau Tuhan sudah tahu manusia jatuh dalam dosa, tahu. Yesus sudah ada sebelum itu. Dan itu sudah planning bikin. Lalu kenapa Tuhan biarkan orang jatuh dalam dosa? Tuhan tidak pernah biarkan orang jatuh dalam dosa. Tuhan menciptakan ciptaan sesuai dengan konsekuensi hukum. Tidak ada ciptaan sama dengan pencipta. Ciptaan namanya benda yang dicipta. Pasti terbatas. Maka ciptaan akan sempurna dalam keterbatasan kalau dia menjaga keterbatasan. Adam akan sempurna kalau dia menjaga keterbatasan. Jangan makan buah itu, kau makan mati. Kalau dia sadar itu dan tidak memakan, maka sempurna dalam keterbatasan. Sayang. Ditabraknya keterbatasan itu dalam ketidaktaatan. Dimakannya dan mati. Habis ada pohonnya sih. Jangan salah engkau. 1000 pohon pun kalau dia tidak mau memakan, mudah menolaknya. Apalagi cuma satu. Itu bisnis kecil sebetulnya. Tapi ketidakpercayaan pada Allah dan memberi hati pada setan membuat Adam Hawa mendengarkan godaan. Dan Hawa menjadi pintu masuknya. Apakah kita berdosa karena persoalan besar? Nah, persoalan kecil semua. Tapi dibesar-besarkan. Maka jadilah dia api yang menyala-nyala. Tidak ada kebakaran. Karena api turun dari langit. Lalu rumah kebakaran. Korslet kecil. Korek api terjatuh. Kena bensin. Lalu menyala. Dan semuanya urusannya kecil. Tapi itu menghabisi dunia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Allah yang penuh cinta kasih. Ketika kita melihat dengan futuristik ke depan. Dia sudah tahu akan gini, sudah tahu gitu. Kok dia mau ya menyelamatkan? Mengajar cinta kasih. Harganya mahal luar biasa. Dan Yesus mengajar kita cinta kasih lewat kayu salib. Itulah karya nyata. Saudara silakan ajar anak. Mana anak kita ngerti langsung dia dengar semua. Nggak ada cerita itu. Jatuh bangun kita mendidik anak. Tidak pernah lulus. Kalian tanya apapun rahasia mendidik anak, saya bisa jawab. Tapi jangan pikir aku sukses mendidik anakku. Problem juga. Ada bagian di mana saya harus begini. Waduh, rasanya berat setengah mati. Karena saya harus berkelahi dengan diri sendiri. Tapi teori, silakan yang mau tanya apa, saya kasih kiat-kiatnya untuk mengatur itu. Tapi menjalani, ingat tadi, itu bukan persoalan gampang. Maka pada anakku hanya satu yang kurindu dan ku tahu. Bagaimana kau harus mewariskan kehidupan yang tidak terbantah. Bagaimana mereka bisa melihat Kristus yang hidup di dalam hidup ini. Supaya satu waktu api itu menyala. Dan makin berkobar dalam diri mereka. Tidak ada kata-kata bisa mengubah anak kita. Tapi sebuah perbuatan akan menolongnya. Perhatikan kalimatku. Tidak ada kata-katamu bisa mengubah anakmu. Tapi sebuah perbuatanmu akan menolongnya. Lalu siapa yang merubah Pak? Kristus itu. Maka benih perbuatan kita harus ada pada dia. Maka perkataan kita baru kemudian menjadi perkataan yang bernilai. Dan Kristus melakoni itu sebelum kita. Dia katakannya aku mencintaimu. Lalu dia datang, dia mati di kayu salib. Dan kita lihat, itu pun kita tolak. Jangan lupa ya. Murid-murid 3,5 tahun sudah belajar dia. Tidak ada dia ngerti. Perkataan perbuatan. Barulah kuasa kebangkitan memelekkan mata mereka. Maka kemudian bergairahlah para rasul sesudah hari Pentakosta. Diancam mati, mereka tidak berhenti memberitakan Injil. Kisah Rasul menceritakan keunggulan luar biasa. Aniaya menjadikan mereka bergembira. Wow. Sehingga kita menemukan semangat yang luar biasa dalam kekristenan itu. Dan akhirnya kita mengerti bagaimana Yesus mengajar kita cinta kasih. Dengan membuat dirinya tersalib. Begitulah hidup kita saudaraku. Menjadi pertandingan perkelahian yang harus kita gumuli. Dan bagaimana kita bisa menyelesaikan seluruh pertandingan itu di dalam kehidupan kita.
Dia yang telah mati. Dia yang sudah dibangkitkan dari kematian. Ya, maka Dia yang sudah memuliakan Bapa dengan sungguh. Begitulah pengharapan kita, begitulah hidup kita tertuju pada surga dengan sebuah role model yang sudah ada. Karena itu amat sangat kelewatan orang Kristen kalau tidak lagi mampu melihat Kristus sebagai jalan yang harus diikuti. Tetapi memang ternyata terlalu banyak orang yang bebal dalam hidupnya dan jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Saya pikir semua orang Kristen setuju. Tebusan tidak ternilai. Semua orang Kristen akan bilang, puji Tuhan, kita ditebus oleh darah Yesus. Yesus cinta kita mati di atas kayu salib. Semua orang Kristen bilang begitu. Tapi ketika kita lihat hidup orang Kristen begitu enggak? Enggak loh. Semua juga nabrak. Miris ya. Sehingga terlalu sulit menemukan orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Terlalu mudah menemukan orang yang asal-asalan ikut Kristus. Terlalu mudah menemukan orang ikut Kristus dan memanfaatkan fasilitas itu. Ikut Yesus, kamu kaya. Ikut Yesus, kamu sehat. Ikut Yesus, semua persoalanmu beres. Simpelnya setengah mati. Ikut Yesus, sangkal diri pikul salib. Tidak ada yang mau itu. Walaupun dia yang meminta itu. Kamu ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Malah Lukas membuat kita berhitung. Yesus bilang, tahukah engkau kalau engkau mau bangun rumah, hitung berapa biaya? Jangan bangun lalu tidak bisa selesaikan. Ditertawain orang kamu. Jadi kalau kau mau bangun, hitung baru kerjakan. Begitu juga kalau kau mau ikut aku. Sangkal diri pikul salib. Tidak mau? Sudah kau hitung tidak bisa? Jangan ikut aku. Saya suka Alkitab. Dia tidak basa-basi. Dia mengajak kita untuk berhitung betul. Maka kalau mau dia, mesti mau tahu konsekuensinya. Tidak mau konsekuensinya, tidak mengapa, jangan ikut Yesus. Oleh karena itu kalau memang kita tahu dia tidak, penebusannya itu tidak ternilai. Sejauh mana hidup kita bernilai tinggi untuk memuliakan dia. Kalau kita tahu dia sudah memberikan nyawanya kepada kita, sejauh mana kita memberikan waktu tenaga kepada dia. Jangan bilang dulu nyawa. Tapi hidup kita, sejauh mana kita mau dibentuk untuk rendah hati dan melayani dia. Ini menjadi tidak mudah, saudara. Karena itu ayo kita belajar. Jangan menghitung apa yang sudah kita kerjakan. Belajar menghitung apa yang belum kita kerjakan. Terlalu besar yang dia buat padaku. Bagaimana aku bisa berhitung apa yang kulakukan padanya. Karena itu saudara-saudaraku, ayo kita jangan bodoh. Mensyukuri nilai yang tinggi dengan mengabdikan diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Mari kita berkelahi dan bertanding. Ya. Sehingga kita bisa mengerti prinsip-prinsip penting dalam kehidupan ini. Bagaimana melakoni, bagaimana menjalani apa yang semestinya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Camkanlah itu, renungkanlah itu. Sehingga sungguh-sungguh penebusan Kristus mengingatkan kita. Sehingga perjamuan kudus selalu dan selalu mengingatkan kita akan korban darah kudus itu. Dan membuat kita terus berkata, Tuhan ini aku. Ajar aku memberi kepadamu. Bukan hanya emas perak yang fana itu. Bahkan hidupku. Karena hidupku adalah milikmu. Ingat. Makin besar zaman ini. Makin sulit membayangkan kita mati martir. Makin sulit membayangkan kita ditangkap, dijebloskan ke penjara, lalu disalibkan hanya karena kita Kristen. Human right yang begitu berkembang membuat itu makin tertutup, bukan? Tetapi ingat, kebebasan yang semakin luar biasa. Gaya hidup yang ditawarkan pada kita. Sikap oportunis yang berkembang hebat. Itu akan menghantam dan merasuk sendi-sendi jiwa kita. Justru kita bisa kecemplung di situ. Pertandingan kita dengan para rasul berbeda. Maka Paulus bilang, awas, musuhmu adalah cinta diri individualistis. Musuhmu adalah jadi hamba uang materialistis. Musuhmu adalah orang-orang yang mau menang sendiri, egois. Musuhmu adalah pemberontak-pemberontak, anak-anak yang melawan orang tua, anarkis. Keras dan pemarah, antagonis. Musuhmu adalah orang-orang yang memuaskan dirinya dengan hawa nafsunya, hedonis. Akhirnya orang pergi beribadah, tetapi menyangkali kekuatannya. Mereka ke gereja, tapi tidak melakukan kehendak Allahnya. Religiosity minus spirituality. Dan itu yang terjadi pada gereja sekarang. Semua orang ke gereja, tapi itu transaksi bisnis dengan Tuhan. Semua orang ke gereja, tapi tidak dalam rangka menaklukkan dirinya pada kehendak Allah, tapi mengambil benefit daripadanya. Miris ya? Dengan mudah kita bisa lihat itu.
Tapi tolong jangan habiskan waktumu untuk meneliti dan meributi semuanya. Mari kita habiskan waktu kita untuk belajar melihat itu dan tidak terjebak di situ. Lalu kita mari belajar untuk hidup benar. Pak, nggak ada yang ikut, apa boleh buat? Berapa yang Tuhan percayakan, itu yang kita selesaikan. Siapkah kita jadi martir? Inilah semangat kita. Itulah sebetulnya ketika kita mengingat perjamuan kudus. Apa yang Tuhan percayakan padamu, itu yang harus kau lakukan. Oleh karena itulah, kita yang telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga seharusnya kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya suka ketika Paul Petrus sesudah berteologi, sesudah teologi begini, dia menukik. Siap membumi. Dan kau gitu ya, hendaklah saling menyucikan diri, menjaga diri supaya jangan jauh dari kehendak Allah. Dan dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya suka Alkitab. Dia berbicara tentang teologi yang di surga sana kita bilang. Tapi dia menukik tajam. Muncul dalam perbuatan yang aktual. Itu Bible. Mengagumkan. Kegagalan gereja adalah mendaratkan kapal cinta kasih itu. Sehingga pesawat surga muter-muter terus di atas, tapi tidak mendarat-darat. Sehingga orang tidak logik, ini gimana sih dipaksa? Jangan pakai otakmu, pakai imanmu. Lah, bagaimana mau ngerti khotbah kalau nggak pakai otak? Alkitab itu mendarat, membumi. Oleh karena itulah saudara, mari kita wujudkan apa yang menjadi cinta kasih dan pengorbanan Kristus dalam tindakan aktual yang harus kita lakukan. Bagaimana hidup kita saling mengasihi. Kenapa? Karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Tapi ingat, kasih yang tulus, bukan yang terselubung. Tidaklah sulit untuk menyapa saudara, sahabat-sahabatku. Tidaklah sulit menyapa kalian. Apa kabarmu? Tidaklah sulit menyapa kalian dan berkata aku senang dengan ketemu denganmu. Tapi terlalu sulit untuk membuat itu jadi murni antara kata dan hati. Selalu ada jarak di sana. Selalu sulit membuat itu jadi tulus. Nah, kita berdoa. Sesudah latihan untuk berbicara, mari kita terus berdoa supaya Tuhan membuat hati itu jadi tulus. Sehingga pada waktu kita lakukan dengan semangat. Sehingga pada waktu kita melakukan kasih dan orang tidak merespon dengan baik, kita tetap pada jalur mengasihi itu. Dan tidak lari dari sana. Karena tulus. Kasih yang tulus selalu mempunyai kekuatan yang ekstra. Kesendirian kita bukan malapetaka. Tuhan akan terus menolong dan membimbing. Apalagi kita memang tidak sedang sendiri, bukan? Kita masih satu tubuh Kristus yang utuh di sini. Marilah kita berlomba melakukan itu. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk menemukan kesejatian kemenangan hidup sebagai orang percaya yang merespon dengan tepat kasih yang tidak ternilai itu. Merespon dengan tepat tebusan yang luar biasa itu. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita memahami satu struktur teologi, struktur doktrin Kristen yang sehat. Kita mungkin bisa mengerti karena akal kita bisa merekonstruksi. Tapi menjadi pertanyaan serius. Apakah itu teraplikasi dalam hidup sehari-hari kita? Sehingga orang melihatnya, merasakan kasih yang terukur, teruji, yang tidak lekang oleh waktu. Berdoalah. Apakah kasih itu menyala-nyala dan berkobar dalam batin? Sehingga kita selalu bergairah melakukan, dan terus melakukan. Apa yang mesti kita lakukan saat yang sama. Kita semakin berubah, semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kau tahu dirimu? Apa lemah kurangmu? Datang pada Tuhan. Dia akan menolong kita. Membentuk kita. Karena dia sudah menebus kita. Dengan darah yang tak ternilai. Tidakkah hal yang sama akan dilakukannya? Memelihara kita. Supaya kita ada di jalannya. Membentuk kita. Supaya jadi seperti kehendaknya. Tapi, adakah kesadaran itu pada diri kita?
mendengarkan suaranya, melakukan ketetapannya. Mohonlah kekuatan dari Bapa Surgawi. Terima kasih. Banyak lika-liku dalam perjalanan hidup kami. Terseok-seok perjalanan iman kami. Jatuh bangun kami di sana. Tapi kami harus memohon ampun karena seringkali kami kurang peka di perjalanan kehidupan. Kecewa pada situasi yang ada dan sayangnya kami justru menghilang dan terpisah dari pekerjaan surgawi. Tuhan tolong supaya kami tetap setia melayani-Mu. Dimanapun kami ada, sekelompok orang atau bahkan ketika kami sendirian, kobaran api itu tetap menyala dan kami tidak mungkin berhenti untuk tidak melayani. Mampukan kami. Terima kasih untuk semuanya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami memohon pada Bapa di dalam surga. Amin.